Karena Al-Muluk ayat 10. Jelas itu surah Al-Muluk ayat 10. Apa katanya? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang ketika sudah masuk ke dalam neraka sa'ir, dia menyesal dia. Wa qalu law kunna nasma'u. Kalaulah di dunia dulu kami mau mendengar. Au naqilu atau menggunakan akal. Untuk apa kita mendengar kalau akal kita tidak berfungsi untuk memprosesnya, untuk menangkapnya. Ya. Jadi orang punya pendengaran, akal dan pendengaran akan menyesal kalau dia tidak mendengarkan kajian-kajian tentang agama. Tempatnya khusus neraka sa'ir. Berarti itu kita tengok akal. Nah, yang kan Yaumuddin itu kan hari agama. Nah, maka bertanggung jawab itu adalah akal, an-nafsu, al-qalbu. Ya. Ini nanti kita baru kaitkan kita syahadat itu di mana tempatnya nanti. Nah, kan gitu. Nah, akal an-nafsu al-qalbu ini itulah yang dijadikan untuk memahami agama. Wahyu itu tidak bisa agama itu tidak bisa melalui akal saja. Tidak bisa melalui nafsu, tidak bisa melalui hati saja kalau dia tidak dibimbing oleh wahyu. Nah, itu dalam kitab Syekh At-Tantawi Al-Aqidah wal Akhlaq. Disebutkan dia seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu nanti. Kenapa? Karena ada akal ini. Karena ada akal, karena ada nafsu, karena ada kalbun. Nah, malaikat kenapa tidak dapat wahyu, tidak diturunkan dengan Al-Quran kepadanya? Karena dia punya akal saja, tidak perlu dibimbing dengan apa? Karena dia pasti lurus. Iblis tidak dapat juga, tidak kirim juga kitab petunjuk kepada dia seperti Al-Quran. Kenapa? Percuma saja. Dia tidak akan pernah melakukan kebaikan itu. Sementara manusia 50-50 kan. Ada akalnya, ada nafsunya. Ya. Untuk mengembangi akal dengan nafsu itu namanya qalb. Sehingga akal itu positif, nafsu itu negatif, hati inilah membuat qalb itu kan bolak-balik artinya. Kenapa hati bolak-balik? Karena positif negatif tadi. Ya, ini kita tengok. Karena positif negatif. Kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Nabi SAW mengatakan apa? Sesuatu yang paling cepat daurnya, berputarnya dalam diri manusia ada kalbuhu. Dalam 1 menit, berapa kali ia tidak berputar-putar. Nah, di situ nanti tempatnya iman yang bersumber daripada syahadat itu. Nah, jadi manusia tidak akan bersyahadat dia kalau tidak ada akalnya, ya, kalau tidak ada nafsunya, kalau tidak ada kalbunnya. Itu pasti. Cuman di antara yang 3 ini yang menentukan kalbun. Tapi kalbun ini baik dan buruknya tergantung dengan nafsu. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, jahat dan baiknya hati itu tergantung nafsu. Karena nafsu ini lahan empuknya iblis ini. Nah, di situ kita tengok. Nah, kembali kita kepada pokok persoalan kita. Jadi tadi 2 ada hubungan alaqah, hubungan antara kita dengan Allah. Yang pertama tadi hubungan jasadiah ya, atau jasmani, hubungan itu Allah ciptakan kita di tanah. Tapi hubungan yang kedua adalah yang tempat Allah, mengapa Allah bersyahadat dengan kita. Dan surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jelas sekali itu. Ingatlah ketika dulu di alam roh, sebelum roh itu ditiupkan ke dalam rahim ibunya. Wa ashhadahum ala anfusihim, manusia itu, Bani Adam itu, dia bersaksi antara dia dengan Allah. Ketika Allah menanyai dia, alastu birabbikum,
Bukankah aku Rob yang kau sembah setelah engkau lahir ke dunia? Nanti gitulah kira-kira. Jawaban kita semua apa? Bala syahidna. Betul. Makanya amanar rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadim rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Kapan syahadat itu menjadi sami'na wa ata'na? Apabila dia beriman. Maka semua makhluk manusia bersyahadat, tapi tidak semuanya beriman. Maka syahadat itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak yang lahir dalam fitrah. Fitrah itu syahadat. Fitrah itu Islam. Fitratil Islam gitu. Nah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikan dari syahadat dirobahnya ya ke akidah Yahudi, akidah Nasrani, akidah Majusi. Nah, itu nampak sekali. Jadi kalau kita balik kepada pokok persoalan kita, yang bertanggung jawab itu nanti adalah yang rohaninya kita. Rohaninya kita. Nah, karena ada rohani, akal, nafsu dengan kalbun ini, nah nanti kita tengok Islam itu kan kita kaitkan dengan sumbernya. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ini dekatnya ke mana? Al-Quran ini dekatnya ke takwa. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Ya. Hudan linnas ini secara umum nih, memang Quran itu untuk semua manusia. Cuman yang memakai Quran itu siapa? Orang muttaqin. Itu sudah jelas itu. Sementara ketika kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila membaca Quran, berlindunglah kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk ya. Nah, sementara nafsu ini apabila dipahamkan dia Quran jadi takwa dia. Ya. Nafsu apabila dipahamkan nafsu, akal apabila diisi dengan Al-Quran, akal akan mengalahkan nafsu. Tetapi kalau nafsu mengalahkan akal, maka nafsu jadi fujur. Ani wa nafsi wa masawaha fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Ya, ternyata yang membuat manusia baik dan buruk itu bukan dari hatinya dulu. Pertama dari akalnya. Nah, apa yang diisi di akal itu apa? Ya. Yang diisi tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya atau ajaran-ajaran setan. Partai cuma dua kan, Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Nah, kalau diisikan dengan Quran dia, nah akalnya dari akal turun ke nafsu. Nafsu ini tidak fujur lagi dengan Quran karena dia jadi takwa. Kenapa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Langsung dia itu. Cuman kenapa kita tengok orang kan baca Quran tapi kok nafsunya merajalela juga. Karena baca Qurannya hatta halq faqat. Sampai di tenggorokan saja baca Qurannya. Nah, seharusnya Pak, kapan Al-Quran itu bisa mengalahkan nafsu? Ini nanti supaya syahadatnya lurus nanti deh. Supaya Al-Quran bisa mengalahkan nafsu, ada 6 proses. 6 proses. Pertama, Iqra, baca. Ya, insya Allah ini lebih banyak orang membaca ya. Ya. Kemudian mengerti apa sama banyak dengan yang membaca, tentu berkurang ya. Yang kedua memahami, tambah sedikit lagi. Yang ketiga tadabbur, menghayati, merenungkan. Tambah sedikit populasinya atau tambah banyak nih? Tambah sedikit ya. Setelah itu mengamalkan. Setelah mengamalkan ujungnya ikhlas. Setelah ikhlas barulah setan ini minggir dari kehidupan kita.
Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita tengok jaringan-jaringan ini nih nampak karena godaan setan itu ternyata bertambah sedikit dia, ya. Yang membaca banyak sampai yang mengerti, yang tahu artinya sudah berkurang. Yang memahaminya berkurang lagi. Yang menghayati tambah kurang lagi. Yang mengamalkan tambah kurang. Yang ikhlas tambah kurang lagi. Inilah yang qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Nah, jadi bisa kita jawab kenapa? Bagaimana supaya Quran itu bisa menciptakan manusia yang bertakwa? 6 tadilah prosesnya. Nah, baik. Oleh sebab itu, syahadat itu, apa arti syahadat kemarin sebenarnya udah kita singgung sih. Syahadat itu al-iqrar, al-qasam, al-misaq. Iqrar, sumpah dan janji. Nah, sebagaimana surah Al-A'raf ayat 102 tadi kan. Dari syahadat inilah melahirkan iman. Kenapa? Iman itu diikrarkan di lisan, ditasdikkan fi qalbi, dicamkan di hati, dilaksanakan melalui perbuatan. Itulah al-iqrar, al-qasam, al-misaq artinya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan surah Al-Maidah ayat 7, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idz kuntum sami'na wa ata'na." Jadi yang sami'na wa ata'na itu adalah orang yang pertama dia mensyukuri nikmat Allah, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua melaksanakan janji-janjinya. Maka Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Inna ahdallah kana mas'ula. Allah tak pernah ingkar janji dan semua janji dengan Allah itu diminta pertanggungjawabannya. Yang terakhir ayat tadi mengatakan antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Orang-orang yang tidak melaksanakan janji dia ngaku sendiri. Pada hari kiamat nanti dia ngaku sendiri. Memang Tuhan kami lalai dulu di dunia. Ya, ini kelalaian itulah yang menyebabkan kecelakaan. Baik kelalaian di dunia celaka juga, kelalaian di akhirat celaka juga. Laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna. Yang 3 tadi. Walahum a'yunul la yubsirun wa lahum adhanul la yasma'un ulaika kal anam bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Lalai. Tetap di situ. Asal Allah berbicara lalai pasti neraka. Ya, sebab kita kalau supir lalai celaka juga. Pilot lalai celaka juga. Ya, dalam agama lalai juga kecelakaan. Jadi siapa yang tidak akan lalai? Yang tidak akan lalai itu adalah orang yang iman. Nah, makanya segala sesuatu, keberuntungan dan kemenangan pasti Allah katakan orang beriman. Maka syarat masuk surga itu yang pertama kan iman dia. Amal ladina amanu baru amilu asala. Karena iman dengan amal ini satu paket. Ya, amal itu kan realisasi daripada iman. Ya, berarti kalau dia mengatakan saya beriman tapi tidak nampak sholatnya, tidak puasa dia, itu tidak beriman namanya. Kenapa? Ayat sendiri telah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Satu paket dia. Orang yang beriman kepada ghaib dan mendirikan sholat. Jadi kalau dia tidak sholat berarti tidak beriman. Kalau tidak beribadah tidak beriman. Nah, mengapa Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan untuk ibadah. Nah, kenapa Allah tidak katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk berakidah? Ya, karena akidah memilih agama itu kebebasan. La ikraha fid din. Tapi kalau sudah dia berakidah Islam, ibadah itu suatu kewajiban. Beda. Kalau akidah kan tidak boleh dipaksakan. Mau nyembah kecoa, mau nyembah cacing, mau nyembah apa, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi setelah dia Islam, wajib bagi dia. Ya rukun-rukun Islam, ibadah itu wajib. Di situ. Jadi Allah itu mengambil yang tengahnya ibadah. Tentu tak mungkin orang menyembah Allah kalau dia tidak kenal Allah. Pasti itu.
Kemudian tak mungkin orang berakhlak kalau dia tidak beribadah. Ya. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari keji yang mungkar. Ibadah itu melahirkan akhlak nanti. Jadi akidah, ibadah dan akhlak. Ini kehebatan-kehebatan kita dalam bahasa-bahasa Allah sebagaimana kita tengok apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dia juga dia disebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmal khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Kenapa disebut daging? Kenapa disebut daging? Karena itu di tengah. Ya, akidah, ibadah, akhlak yang disebut Allah di tengah ibadahnya. Ya. Kenapa disebut daging? Di atas daging ada kulit, di bawah daging ada tulang. Jadi disebut tak mungkin babi ini berjalan tulangnya saja. Atau kulitnya saja. Ini bahasa Allah yang subhanallah. Itu kalau orang Arab tuh baca Quran dia, wah kan dia mengerti kan uslub bahasa mukjizat itu. Hebat sekali. Coba kalau Allah barakan diharamkan tulang babi, nyonyong babi, bulu babi, babi. Berapa tebalnya Quran? Cukup dengan kalimatul ijaz namanya. Ya, kalimat yang singkat menyebutkan lahab berarti sudah masuk. Seperti tadilah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Tak mungkin orang menyembah sesuatu kalau tidak kenal sesuatu. Dah otomatis sekali. Jadi hebat sekali bahasa-bahasa Al-Quran itu kita tengok. Nah, oleh sebab itu ada orang yang bertanya juga, Ustaz katanya, kenapa Allah suruh kita ibadah? Padahal yang paling utama itu dalam Islam adalah syahadat. Ya, kita tengok syahadat yang pertama, salat, puasa, zakat. Syahadat itu ikrar sumpah dan janji. Mana ikrar sumpah dan janji itu? Salat, puasa, zakat, haji. Sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, dalam hal ini, kenapa tidak syahadat kata iman dikatakan? Kan syahadat, iman, kemudian takwa. Syahadat, iman, takwa, istiqomah dia. Kita perhatikan sih. Yang dia ambil syahadat, iman, yang ambil kan yang beruntungkan yang beriman. Kenapa? Takwa tidak ada tanpa iman. Tadi pagi masuk. Nah, dan syahadat ini tidak ada artinya tanpa iman. Tengok lagi. Makanya amal ladina amanu. Itu dulu yang pertama sekali. Jadi, kalau kita tinjau dari perjalanan kehidupan kita, semua orang bersyahadat. Nah, tapi apakah syahadat ini melahirkan iman? Apakah iman melahirkan ibadah? Apakah ibadah nanti melahirkan akhlak? Ini yang jadi persoalan ini. Jadi kalau kita menengok orang akhlaknya tak baik, itu sudah pasti karena ibadahnya tak sempurna. Orang ibadahnya tinggal-tinggal, bolong-bolong, itu akibat keyakinannya, akidahnya tak beres. Maka yang harus kita benahi dulu dalam segi akidah, yaitu syahadat. Maka kita kaji yang pertama ini ma'rifatus syahadah. Mengenal syahadat itu sendiri. Nah, kemudian kita membedakan nanti antara ma'rifatus syahadat dengan ilmu bis syahadah. Jauh bedanya. Ya, ilmu wal ma'rifat. Kira-kira apa yang membedakan ilmu dan ma'rifat? Kalau ilmu itu masih diperdebatkan. Di kampus-kampus orang diskusi. Ilmu itu masih didiskusikan, masih diperdebatkan, masih diragukan. Ya, kalau ilmu. Tapi kalau ma'rifat tak ada lagi. Wabil akhiratihum yuqinun. Kalau sudah ma'rifat itu yakin. Contohnya apa? Ini misalnya ada teh di sini. Ya. Jadi setiap orang menengok ini apakah sudah pasti teh manis? Belum kan? Belum rasakan.
Karena dia belum merasakan. Ilmunya kata satu, menurut teori saya begini-begini itu adalah teh saja. Oh enggak, manis. Pasti diperdebatkan, diskusikan. Tapi setelah kita rasakan, yakin, eksperimen. Ilmu. Nah, Ilmu eksperimen. malam yaduk lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan, dia tidak akan pernah kenal dengan sesuatu. Ya kan? Itu beda. Jadi kalau orang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu, mau diapain dia? Bilal bin Abi Rabah disiksa, ditindih perutnya dengan batu, diseret di tengah padang pasir yang panas. Apa katanya? Ahadun, ahad, ahadun, ahad. Tidak bertahan dia. Jadi nikmat. Katanya, hai orang-orang kafir, silakan engkau menguasai jasmaniku. Tapi qalbuhu ma'allah, hatiku merdeka bersama Allah. Awak kan terjajah keduanya. Zahir terjajah, batin terjajah. Jadi, maka dikatakan di dunia ini akan ada dua. Ada nikmah, ada niqmah. Nikmah dan nikmah ini bagi orang yang bersahadat, yang beriman, jadi nikmat dia. Bagi kafir dan munafik, jadi nikmah dia. Apa nikmatnya? Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Dapat pahala. Apabila diberi musibah, dia bersabar. Menguntungkan bagi dia kedua-duanya. Itu hebatnya iman. Tapi kalau bagi orang kafir munafik, itu jadi nikmah semuanya. Gelisah. Tak pernah. Ini kalau kita mau mengembangkan. Jadi kalau gitu apa yang kita cari itu yang dalam kotak pertama sekali adalah iman. Bagaimana syahadat ini melahirkan iman. Nah, kuncinya apa di situ? Syahadat itu melahirkan iman kalau ada satu yang paling utama. Asy'ur wa dzauq, rasa. Rasa. Kenapa? Keyakinan kepercayaan itu apa sebenarnya? Rasa. Waktu itu rasa. Surga itu rasa. Neraka itu rasa. Semua yang ada ini rasa. Itu. Maka orang-orang adat mengatakan raso jo pariso. Ya. Rasa itu yang paling menentukan sekali. Nah, makanya rasa itu ulama membagi dua. Syu'ur syu'ur nikmatin. Syu'ur niqmatin. Ain dengan qafnya bedanya. Ya. Merasakan enak atau tidak enaknya. Kalau orang beriman, bertakwa, yang tidak enak jadi enak. Ya, contohnya begini. Ini aplikasinya kan, secara aplikatif kita tengok. Allah berikan kita sakit. Enak atau tidak enak tuh? Secara umum tak enak. Pasti orang gelisah ketika dia sakit kan. Tapi kalau orang yang berakidah, ya rasanya dia berpikir, mana yang lama sakit daripada sehat Allah berikan. Lebih lama sehat kan. Kalau mampu dia merasakan itu. Bagaimana kalau Allah bilang sama dia, kamu mau keadilan Allah? Mau. Sebulan sehat, sebulan sakit. Deal? Mau dia deal nih kira-kira tuh. Sebulan buta, sebulan menengok. Sebulan makan, sebulan tidak. Mau dia enggak kira-kira? Ini sudah berapa lama kita sehat? Sakit sebentar sehari dua hari. Kalau orang beriman apa? Malu dia. Maka Ayub tak pernah minta sehat kepada Allah. Tak pernah minta. Fa'idha maritu fahuwa yashfini. Apabila biarlah Allah saja yang menyembuhkan aku. Aku kan minta-minta. Malu. Pemahaman akidah kita. Jadi kalau sakit kita, bisa kita. Tidak apa-apa ya Allah. Daripada biarlah saya sakit 10-20 tahun sakit tidak apa-apa. Daripada saya masuk surga, masuk neraka 1 hari.
Satu hari neraka berapa? Ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Kira-kira milih mana? Kalau orang yang belajar akidah. Jadi akidah ini membuat orang merasa. Jadi apabila dia diuji Allah Subhanahu, itu tandanya Allah dekat dengan dia, bukan tanda benci. Bukan sebagaimana dalam ayat Allah tuh, apabila dia diberikan rezeki kurnia, Allah memuliakan aku, kata akraman, kan? Apabila Allah memberikan musibah kepadaku, Allah benci kepada. Bukan seperti itu konsep orang beriman. Nikmat yang memberikan ujian, nikmah yang diberikan adalah ujian juga. Sehingga termasuk yang Al-Mulk ayat 2, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah dia jadi orang yang ahsan, orang yang baik ketika diberi harta? Apakah dia jadi ahsan, jadi orang yang baik ketika diberi musibah? Itu siapa? Orang beriman hanya. Makanya yang benar. Qad aflahal mu'minun, yang beruntung itu pasti orang beriman. Ya. Pasti orang beriman. Summa radadnahu asfala safilin illal ladina aman. Tengok. Anjlok dia. Ya, ke jurang yang paling apa kali. Kalau untuk baik lagi, illal ladina aman. Orang baik tetap dia di atas. Wal asri innal insana illal ladina amanu wa amilus shalihat. Ya, tapi untuk menjadikan syahadat menjadi iman, apa kuncinya? Kuncinya adalah pada umur 0 ya kelahirannya, bukan umur kelahiran, umur dia dalam rahim ibunya sampai ketika balik itu sebenarnya. Kenapa? Anak yang baru lahir sampai dia balik tidak dikatakan beriman. Kenapa demikian? Karena orang baru dapat taklif apabila dia sudah akil balik. Contohnya pas sholat, Islam balik berakal. Puasa, Islam balik berakal. Yang dasarnya tuh. Asal ibadah Allah, Islam balik berakal. Barulah syarat-syarat lainnya. Ya, baru syarat-syarat lainnya. Jadi ini kita perhatikan. Kapan dia dikatakan beriman tidak berimannya? Setelah dia akil balik. Adapun perbuatan-perbuatan dia yang baik sebelum dia balik, itulah jatah orang tuanya. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, jatah orang tua. Kenapa? Karena dia di bawah tahta riayati walidai. Masih di bawah pengawasan dua orang tuanya. Jadi beruntunglah orang-orang ketika anaknya kecil, ya, sampai dia balik itu bisa dididik pendidikan agama. Maka saya bilang anak-anak mau masuk umum silahkan, tapi dari sanawiyah, aliyah masuk, setelah itu mau masuk silahkan. Jangan dari umum dari sampai ke kuliah gitu. Kenapa? Karena yang penting pondasi ini usuluddin ma'rifatullah itu yang penting. Pondasi agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ini yang kita bahas ya nanti ada syu'batul iman banyak lagi. Ya. Nah, dan iman dengan syahadat itu, syahadat kepada iman itu apa yang membimbingnya? Yang membimbingnya hudan. Yang membimbingnya hudan. Hudan itu petunjuk. Saya waktu kita sampai jam berapa? Nah, kita jelaskan ini dulu. Ini bagaimana memahami hudan. Adam itu kan bersyahadat dia. Ya, Adam itu bersyahadat. Jadi karena dia melanggar syahadat itulah syahadat janji dengan Allah kan. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Janji jangan dekat ini. Ternyata di dekat juga kan. Turun ke bumi. Apa kata Allah? Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan kepada mereka itu, siapa itu? Adam, Hawa, Iblis. Jami'a. Jadi yang turun ke dunia itu 3 ini, Adam, Hawa, dan Iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti setelah kalian sampai di dunia, di bumi, kalau datang kepada kalian huda, petunjukku, ikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walhum yahzanun. Subhanallah. Itu bukan dalam Quran saja, tapi dalam suhuf sudah ada. Karena hudan itu suhuf dengan kitab.
Yang dapat suhuf dan kitab kedua-duanya siapa? Cuma Nabi Musa. Suhufi Ibrahim Musa yang dapat suhuf. Jadi suhuf itu Adam dapat suhuf. Ada mengatakan 10 lembar, ada mengatakan 11 lembar suhufnya Adam. Jadi para nabi dan rasul itu ada dapat suhuf, ada dapat kitab. Itu hudan. Jadi jangankan pertama Adam dan Hawa turun, nah siapa yang mengikuti petunjuk ke nanti, jangan takut, jangan sedih. Artinya apa? Mutmainnah, dia akan tenang kembali ke kampung asalnya. Kampung asal kita mana sebenarnya? Pasti sorga. Karena Adam dan Hawa di Sorga. karena iblis dan setan dia tidak mau mengikuti hudan tadi. Nah, maka dia tidak jadi kembali ke surga. Ya, maka nampaklah Adam dan Hawa dan pengikutnya ke surga, kemudian iblis tinggal, berarti bermusuhan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu. Nampak permusuhannya. Kita mau ke surga, iblis mengajak kita ke neraka. Nah, jadi hudan ini yang paling penting. Tapi syaratnya nanti ada kajian khusus kita di sini nanti takwa dan istiqomah. Dan istiqomah ya. Ini kalau kita kaitkan nanti, kalau kita istiqomah fala khaufun alaihim walahum yahzanun juga. Berarti istiqomah dalam Al-Quran, memahami Al-Quran sebagai petunjuk kita. Nah, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sama hasilnya. Artinya apa? Hudan itu, petunjuk itu harus kita ikuti secara istiqamah. Ujungnya sama, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sama kan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Waktu sakaratul mautnya, subhanallah. Enak sekali waktu sakaratul maut. Nih surga untuk kamu karena kamu sudah istiqomah. Subhanallah. Jadi untuk husnul khotimah itu tidak siapa tahu. Ini kadang-kadang tak salat yang benar-benar istiqomah. Kadang-kadang di pasar pula orang ngaku baik. Apakah menurut kaum muslimat jenazah ini baik atau hidupnya? Dia kena tahu dia ke masjid tak pernah, pengajian tak pernah, mati dia kan. Ke masjidnya waktu salat jenazah itulah. Langsung pula di depan imam tu. Jadi makmum tak pernah jadi imam. Tiba-tiba kaget juga dia kan. Kok saya dia apa di depan imam tu ya. Inilah kita bincang-bincang tentang masalah akidah. Yang paling penting itu aplikatif secara aplikatif ya, aplikasinya. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah secara ilmunya, tanzihul qadim, tanzihul hadis, itu kan kajian-kajian di pesantren semua ya. Kalau kajian-kajian itu kita ambil yang aplikatif saja, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa kita rasakan. Sebab yang payah itu mencari rasa ini. Ya, payah mencari rasa. Maka kalaulah rumah makan itu sama rasanya, orang takkan jauh-jauh pergi. Dari Panam pergi dia ke kota Jerman cari rasa itulah. Itu pentingnya rasa. Tapi sekarang banyak orang yang tak punya perasaan. Ya, kalau pejabat kita punya perasaan, punya rasa, tidak akan seperti ini negeri kita nih. Kalau kita harapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang yang punya rasa lah dikit kan. Kira-kira ini yang dapat kita bincang-bincangkan tentang masalah akidah pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan yang menjawab nanti Abang dah juga. Ada kata-kata ghaliz qalbi kan? Ghaliz keras hati. Pertama coba jelaskan apa itu yang ghalizul qalbi itu. Kemudian ada buku, mungkin antum punya di rumah, dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Sarbasi. Kita lebih mengenalnya Syekh Sarbasi kan? Syekh Sarbasi. Udah lama buku itu judulnya Nuzul Quran. Di situ dijelaskan orang beramai-ramai datang pada Nabi. Kami katanya cerita ibadah kami luar biasa lah gitu kan.
Kata Nabi, hati kalian macam mana? Ya, itu. Jadi pembagian-pembagian itu tuh dalam bahasa Melayu kan sangat kental itu. Hati, sakit hati, hati mati kita Minang, mato buto, hati lagi, Bosok hati, busuk hati, makan hati, sampai hati, seluruhnya. Saya mengumpulkan itu dalam buku saya itu 27. Oleh karena itu memang harus hati-hati. Ya. Jadi ketika orang datang pada Nabi, hatinya begini, orang ngomong, dikomentari oleh Nabi, hati butuh, tapi yang lebih butuh lagi selain hati itu adalah perbuatan. Selalu hati kalau naruh digerakkan tidak bisa. Coba antum jelaskan yang walis qalbi itu. Nah, Sebanyak itu pembagian tadi. nah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat Allah semuanya bisa kamu berlemah lembut apa. Walaupun tafaddan ghalizal qalbi, kalau kamu kasar dan keras hati, lam faddu min hawli, orang akan lari di sekelilingmu. Nah, yakni walaupun tafaddan ghalizal qalbi, ya keras itu. Sebenarnya di ghalizal qalbi itu sama dengan qaswatul qalbi. Ya. Itu dibagi kepada 3 dia. Tanda-tandanya. Ya. Pertama apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Not responding. Jadi bagikan angin lalu aja. Ya. Tak pernah mau mendengarkan kata orang. Ya. Kece orang diyokan, paham awak dilalukan. Tuh orang. Lalu dia wak. Kalau Nabi buat seperti itu, orang kelari sekelilingnya. Uruslah oleh kamu sendiri. Ini kan kasus perang Uhud ini. Nabi kan kesal juga. Aku sudah perintahkan begini, aku kan komandan perang nih, panglima. Kok begitu kan? Nah, mau kepecat dia lah prajurit-prajurit semua. Kata Allah, rahmah. Engkau wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jangan kau lupakan itu. Kalau kau ghalizal qalbi, keras hatimu, kamu tak mau mendengarkan nasihat-nasihat, kamu akan menjadi sendiri. Nah, yang kedua adalah kasratul illah. Tanah ghalizal qalbi itu kasratul illah, banyak alasan. Ya, banyak alasan. Kadang orang kata orang kalau mau beribu jalan, kalau tak mau beribu alasan. Dia banyak alasan. Alasan itu bohong. Untuk menutupi kebohongan itu bohong lagi. Pokoknya alasan-alasan. Ini tanda-tanda orang ghalizal qalbi. Ya. Nah, yang ketiga adalah frontal. Melawannya. Melawan. Ya. Apa ngurus-ngurus orang? Ya, urus diri sendiri. Kita kan tidak satu kuburan. Iya. Padahal sebenarnya itu kan. Ya, kubur masing-masing ngapa ngurus-ngurus orang. Mau masuk surga, ambil sama kamu surga itu semuanya. Biarlah aku masuk neraka, kayak sanggup pula dia. Surga bagian dan nabi tangan. Ini pembagian salah satu yang keras hati itu dalam penafsiran summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa huwa kal hijarah. Nah, ya. Nih ada yang mengatakan ghalizal qalbi itu ghalis itu sama dengan qaswah. Tapi qaswah itu lebih parah. Qaswah itu dipakai untuk orang munafik dan kafir. Ghalis ini dipakai untuk orang yang apa? Agak kurang nerima lah. Kalau tak nerima segala-galanya itu namanya qaswah, lebih keras dia. Nah, habis dia. Kalau ghalis ini berat hati aja sebenarnya. Masih bisa. Nah, itu yang membedakan. Nah, masih bisa tuh, masih bisa. Nah. Gali. Ya. Itu ada lagi yang hebat nanti itu. Mengapa fabima rahmatin? Itu kalau diuraikan lebih mantap lagi. Ya, ternyata segala-gala ini kena rahmah. Walaupun 1% kan.
Ya, Allah turunkan rahmat kan satu. Masih ada 99 di sisi Allah. Bayangkan tuh. Woi. Makanya dalam surat Sejadah kan fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau Allah tengokkanlah barangkali apa balasan Allah terhadap orang nuntut ilmu sekarang nih. Oh, semuanya penuh ruangan. Meja itu penuh. Contohnya apa? Misalnya kan, siap pengajian ini turun emas batangan sebesar ini per orang. Begitu. Dari mana dapat emas? Tadi siap pengajian turun dari langit emas besarnya. Besok kira-kira pengajiannya sedikit seperti ini enggak kita? Oh, melimpah. Tapi nilainya udah berbeda. Nggak ikhlas lagi. Itu contohnya. Ya, jadi kalau orang yang berakidah yang yakin dia balasan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tamasak bidinihi yang berpegang kepada agama itulah. Jadi orang tergantung mutadayin atau tidak mutadayin tergantung pada akidah pondasinya kan. Kalau sudah pondasi bagus mau dibangun tiangnya cantik, dindingnya bagus, atapnya bagus, tidak ada masalah. Buat apa dinding, tiang, loteng tapi pondasinya keropos. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Al Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Rustam Effendi. Baiklah Bapak dan Ibu, ya, bagi yang ingin bertanya kembali kami persilahkan. Dan juga kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jika ingin bertanya, mohon kiranya mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih. Saya berkenan tentang kalimat syahadat, Tuan Guru. Mohon izin, Tuan Guru. Dalam kosakata bahasa Arab ada unzur, nazara, ada ro'a, ada syahadat. Saya pernah dengar ini yang membuat saya pada akhirnya berpikir, kok bisa kayak gini ya? Pertanyaan datang ke saya itu, Tuan Guru. Kalau ibaratnya dalam suatu penetapan hukum bagi qadhi atau hakim, syarat orang ini mendukung statementnya harus ada dua orang saksi. Kalimat yang digunakan oleh para orang-orang ahli fikih syahadah. Nah, ketika dikaitkan, karena kenapa syahadah? Karena syahadah itu memang ngelihat dengan mata telanjang gitu, gitu. Lihat langsung gitu. Dilihat langsung. Beda dengan nazara. Nazara juga melihat, ro'a juga melihat. Tapi arah melihatnya kan ada tiga ini yang saya ketahui cuma tiga ya. Ada ro'a melihat, ada nazara itu. Cuman nanti arahnya nazara model kok kriteria melihatnya, entah contoh foto gitu kan, ada yang nah yang di syahadat ini ketika dikaitkan dengan kesaksian asyhadu alla ilaha illallah, datanglah orang yang bertanya itu, Bapak menurut Ustaz kan bersaksi itu nampak dari mata kepala awak teh Allah dulu, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Tolong bantu tuh Tuan Guru. Yang syahadat apa yusyahidu wallahu yusyahiduna, maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimana kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Tapi kan ihsannya itu wa'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Ya, kalau tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Wallahu syahiduna artinya di situ. Sekarang kita tengokkan syahadat itu apa artinya? Kesaksian. Ya, saksi itu untuk apa gunanya? Untuk membuktikan. Nah, ya. Maka arti syahadat kata aku bersaksi kan? Apa yang disaksikan? Saksi itu apalah? Saksi itu kan bukti. Apakah terbukti apa yang diikrarkan? Apakah terbukti apa yang disumpahkan? Apakah yang terbukti apa yang telah dijanjikan kepada Allah? Ada enggak buktinya sama dia? Buktinya apa? Ada fisik, ada jasmani, ada
rohani. Itulah nampak dia begini. Itu dicatat oleh malaikat itu. 3 pencatatnya. Pertama apa? As-sam'a wal qaul wa sam'a. Ini satu paket ini. Mulut dengan telinganya satu paket. Untuk apa gunanya ngomong kalau enggak dia dengar? Untuk apa gunanya mendengar kalau tidak ada ngomong yang baik? Ya. Kemudian ini siapa malaikat ini? Catatnya. Raqib atid wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dada. Kemudian al-basar wal fi'al. Penglihatan dan perbuatan ini satu paket pula. Siapa? Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Dada nih. Tinggal satu lagi qalbun. Siapa? Nasolati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah. Ini malaikat tidak tahu urusan hati manusia. Yang tahu urusan hati manusia dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak tahu urusan hati manusia. Ya, yang tahu kenapa? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa yang paling komunikatif adalah bahasa hati. Kenapa Allah suruh niat? Karena bahasanya Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Sama dengan hati kita. Hati kita kan tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Di-connect dia. Langsung connect itu. Jadi kalau untuk melatih supaya itu bisa dialog Allah banyak makna yang hati itu. Iya, itu. Makanya khusyuk itu kan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un kan. Yang pertama dia sadar. Karena salat itu kan ibadah itu sadar. Bukti sadar apa? Sengaja aku. Sengaja itu kan sadar. Kalau enggak sengaja, nah, tak sengaja lewat depan rumah berarti enggak sadar ya kan. Tidak sadar, Sadar dia sedang apa? Sedang sholat. Kontrol terus itu. Kalau ada bisikan setan, saya sedang sholat. Sebab kita dibawa ke kebun binatang, dibawa ke mana-mana kan. Yang kedua sedang urusan dengan siapa dia? Dengan Allah. Yang ketiga sadari apa yang dibaca. Dari Allah Akbar sampai tahu dia artinya, diikuti itu dalam apanya. Yang sampai ke makam fana kan ada istilah dari sufi. Sehingga pada akhirnya di alam sekitarnya itu dia tidak itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Nah, salat itu dalam kesadaran. Kalau tidak sadar apa-apa tidak terdengar kelasan bubuni, tidak terdengar binatang itu pingsan namanya. Ya. Itu pingsan namanya. Adapun orang-orang yang sholat aulia Allah sebagainya itu tidak bisa kita karena kita tak pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, seperti Halat mengatakan, ya jima Allah katanya kan. Nah, bagi dia ucapan-ucapan zahir ini sudah tidak. Itu yang dikatakan fana itu. Cuman sejauh mana standarnya kita tidak ada. Nah, itu sudah mawara'at tabi'ah namanya. Metafisik sifatnya. Jadi yang tahu adalah orang yang merasakan itu. Nah, jadi kalau kita bawa di kajian umum tidak masuk dia. Tidak masuk dia levelnya. Ya, yang jelas apa? Salat itu dalam hadis-hadis Nabi kan seperti itu. Khusyuk itu seperti itu. Kesan. Itu dari kata khosa'a itu dia takut. Iya. Ya, kenapa digunakan Allah menggunakan kalimat khusyuk untuk melekatkan dalam sholat itu? Ya jelas. Kenapa? Kunci ridho itu pada takut. Itu awalnya. Kalau sudah kita takut, anak itu kan dipaksa dulu sebelumnya. Sholat apa semuanya. Ya. Baru dia menjadi satu kesadaran. Radhiyallahu anhum waradun dzalika liman khasyya rabbah. Dia jelas itu. Jadi kalau seandainya kita artikan khusyuk tadi takut itu allazina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang beriman yang dia dalam hatinya iya, ya. Ada khusyuk itu makna tunduk. Yaitu mungkin apa itu terjemahan ketika orang takut itu biasanya tunduk. Iya, itu udah jelas itu. Iya. Kan ada qulubuhum wajifah wa absaruhum
Khasyah. Dari khusyuk. Ya, hati mereka merasa takut. Dan mereka tertunduk. Artinya tak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau sudah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang seperti itu. Iya. Nah, tapi yang penting apa? Setelah dialihkan oleh iblis dan setan itu cepat dikembalikan. Nah, itu yang penting itu. Kadang-kadang kita kan larut itu. Ya. Kalau kadang-kadang mahal harga sawit membuat milang khusyuk. Murah harga sawit, Allah Akbar. Nah, kalau lama lah menciko sawit ke bayu. Kalau mahal ke sawit, iko kalau lama mahal ku bisa buat iko bisa mungkin bisa berbini lagi katanya. Nyon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi akhir masalah tali zikri. Tapi yang diingat dunia kan. Jadi apa? Susah dan senang itu kalau kurang iman, akidah keimanan, vertikalkan Allah, dia akan hanyut. Itu berarti itu yang perlu latihan. Ya. Iya. Iya. Apalagi pejabat-pejabat itu kan setinggi togat buat putih dah kepak katanya. Ya, itu kalau si Iko bukan nak salah. Tapi kalau setinggi togat tangguh istikharah dulu ya katanya. Itu lah. Kalau istikharah tu ujung-ujung tak ada terima. Berat. Iya. Betul. Allah ya rahmat. Iya, bisa. Iya. Besok onda mengkol kan, abon mengkol Tuhan gitu kan bahaya tuh. Jadi pelatihan itu tuh yang susah. Sama rasa tadi, nanti akan kita buat nanti ada pelatihan rasa itu. Jadi rasa itu harus dilatih dia. Ya. Kenapa rumah makan itu terus seperti itu rame? Karena dia mempertahankan rasanya. Maka yang ditekan mungkin ini dah. Citra rasa. Alhamdulillah. Terima kasih kami aturkan Assalamualaikum kepada warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka selesailah sudah kegiatan kajian Islam rutin bulanan Universitas Islam Riau pada hari ini. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, aman. Dirasakan. Kalau taso goli-goli. Kalau taso goli-goli itu bahaya tuh. Ya Allah. Belum lagi.